Nggak kebayang seandainya yang didukung oleh kelompok intoleran serta radikal itu menang, bakal mengancam NKRI. Yang pasti acara itu sedang diinvestigasi. Ini dia info terkini Widya. Polisi pun akhirnya angkat suara terkait acara Metamorpho Show tersebut. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Dilipali mengatakan pihaknya akan menelusuri isu tersebut. Tak kira organisasi-organisasi yang sudah dilarang pemerintah wes bener-bener nggak berani nongol lagi. Ternyata di saat semua rakyat disibukkan dengan pilpres dan tingginya harga beras, ada dugaan organisasi yang sudah dilarang pemerintah menggelar acara di TMII Jakarta. Wah, mereka ini benar-benar nggak pernah nyerah. Organisasi itu yakni HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Organisasi ideologis ini sudah sejak 2017 tidak boleh hidup. Inilah kendalanya bagi bangsa Indonesia untuk mematikan sebuah ideologi. HTI dilarang sebab dianggap menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Mereka dianggap bisa memporak-porandakan NKRI. Di berbagai negara tengah sudah lama dilarang juga. Awal dilarang, mereka menolak dibubarkan. Beratnya melarang sebuah organisasi berbasis ideologi, ya soalnya sifat-sifatnya nilai-nilai dalam meyakini sesuatu. Dan itu letaknya di otak. Struktur bisa diberangus, tapi negara tentu tidak bisa membatasi para pengurusnya bertemu, berkumpul dan bicara pada orang lain. Saat HTI dibekukan, tidak ada satupun pengurus HTI dibui untuk menjalani hukuman. Mereka bahkan tidak menjalani deradikalisasi. Namun, kegiatan di TMII berhasil diendus oleh BNPT. Menurut kabar dari BNPT, mengapa kegiatan bernama Metamorpho Show identik dengan HTI? Karena pembicara dan narasi yang dikembangkan di acara itu arahnya terbaca. Nah, ini yang harus kita pahami. Organisasi-organisasi radikal kebanyakan menyusup dalam berbagai kegiatan masyarakat. Tapi mereka di acara itu tidak memasang bendera, logo, ataupun kegiatan dengan HTI. Mereka menutupi dengan menyebut kegiatannya sebagai acara Isra Mi'raj. Untungnya kok aparat ini jeli dan upaya mereka bergerak sudah tercium duluan. Dalam berbagai dokumen acara yang tersebar, kita lihat ada Pak Ismail Yusanto, pentolan HTI. Mau bagaimanapun, ini kali pertama negara kecolongan. Dulu di masa Pak BY, HTI waktu itu belum dilarang dan mereka bisa menggelar acara besar di GBK. Mereka meneriakkan kata khilafah bersama-sama. Padahal khilafah itu jelas-jelas menolak demokrasi, menolak Pancasila, hingga menolak NKRI. Lagi-lagi, agar aman, mereka membawa nama Rasulullah, menyebut zaman Rasulullah nggak ada sistem republik. Memang zaman Nabi itu demokrasi belum seperti sekarang. Mereka mencoba menggiring cara berkehidupan supaya kembali ke zaman Islam. Bukankah kita tahu, zaman sudah berubah, otomatis cara kita menghadapi hidup dan bernegara juga berubah. Masa iya bila kita pergi haji mau naik unta ke Mekah, kapan sampainya? Jadi orang Islam mesti tahu, mesti paham ada kelompok yang sengaja membentur-benturkan sistem bernegara dengan bagaimana dulu zaman Nabi. Yang jelas, dengan kejadian di TMII belum lama ini, semua harus waspada. Ada organisasi yang punya motif politik, namun caranya dengan bawa-bawa agama, supaya tidak mendapat penolakan. Mereka tahu kok, bila bawa nama organisasi, pasti nggak akan laku.
orang nggak akan mengikuti kegiatan mereka. Nah, dengan dalih acara Isra Mi'raj untuk menarik umat Islam saja biar mau terlibat. HTI itu organisasi transnasional yang mencoba bertahan, yang mencoba eksis, yang mencoba menggalang kekuatan. Mereka tidak berani muncul terang-terangan. Makanya judul mereka berkamuflase menjadi metamorfose. Mereka pengen eksis dengan mengubah bentuk namun tidak mengubah substansi perjuangan mereka. Kita mesti masih waras memelihara serta merawat NKRI agar tidak mudah dikoyak, tidak mudah dirusak, tidak gampang diadu domba. Dan memang mereka bakal menyaru, ndelik, berganti baju dengan nama yang bisa jadi beda. Namun substansi ideologi serta ajarannya sama. Sebentar lagi bakal akhir tahun pelajaran dan mohon diingat, bagi orang tua yang bulan-bulan depan nyari sekolah, jangan masukkan anak kita ke sekolah yang meniadakan upacara bendera, apalagi mengharamkan hormat bendera serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ingat, cinta tanah air itu penting. Tanpa tanah air, kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Lihatlah di Timur Tengah sana, dengan ideologi-ideologi khilafah macam begini ini. Justru perang saudara dan perang sesama muslim saja terus bergolak. Kita yang mengakui 6 agama dengan beragam suku dan kebudayaan justru malah bisa beribadah dengan tenang. Kita juga bersyukur Pilpres bisa dilalui tanpa politisasi agama dengan keras, sehingga tidak muncul konflik horizontal. Tapi itu bukan berarti nggak ada. Ada sebagian masyarakat kita kemarin kampanye, pilihlah capres yang paling agamis. Kita tahu mereka berada di kubu mana. Untungnya mereka tidak mendapat suara yang besar sehingga gagal menang Pilpres. Nggak kebayang seandainya yang didukung oleh kelompok intoleran serta radikal itu menang, bakal mengancam NKRI. Yang pasti acara itu sedang diinvestigasi. Kami mendukung aparat mendalami, mencari tahu, menemukan siapa yang berada di balik kegiatan TMII. Dia mesti bertanggung jawab menjalani proses pengadilan. Jangan dibiarkan hal-hal begini lewat begitu saja. Soalnya di masa mendatang mereka bisa merasa mendapat angin. Makanya kita tidak boleh lengah, tak boleh abai, tak boleh merasa persatuan bangsa ini sudah benar-benar terjamin. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya